kemarin datang ke kantor dinas sosial, teman-teman. Oke, itu ternyata dijemput. Sekarang beda orang yang ngejemput sekarang. Ini kayaknya suaminya nih. Bisa jadi nih suami dari keponakannya atau keponakan yang lain. Kreator. Di pangan ya. Udah agak diam dulu, bapaknya diam. Enggak apa-apa, Bu. Tapi setelah gue pikir-pikir, bahkan setelah gue dapet DM dari salah satu warga yang ada di kampung itu, dengan gue beliin beras karung, itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan sudah beli tanah. Yo, what's up bro? Balik lagi barengan gue, Irfan Jayani. Dan hari ini hari Jumat 19 April 2024 cuy. Dan gue masih berada di kota Serang saat ini. Iya, jadi 18 kemarin lebih tepatnya, gue baru banget abis dari rumah Pak Mian bersama Dinas Sosial Kota Serang dan juga beberapa teman-teman gue seperti Bax, Eca Yosia, terus ada Bang Bewok Channel, ada Putra Buana, ada Reki Juliansa. Kita ke rumah dari Pak Mian dan ketemu sama keluarga dari Pak Mian cuy. Gue sama teman-teman gue kemarin datang ke kantor dinas sosial, teman-teman. Jadi kita datang ke kantor dinas sosial dan kita coba sharing dulu awalnya supaya kita tahu nanti langkah apa selanjutnya kita untuk kasus Pak Mian ini. Dan akhirnya gue sama teman-teman ketemu sama Mas Aziz saat itu selaku salah satu pekerja yang ada di Dinas Sosial Kota Serang, dan akhirnya gue sharing, ngobrol banyak tentang kisah Pak Mian. Dan sampai akhirnya kita sepakat untuk ke rumah dari keluarga Pak Mian. Dan gue sama teman-teman gue dan juga Dinas Sosial Kota Serang akhirnya datang ke lokasi di mana Pak Mian biasa meminta-minta sedekah, yaitu di perumahan Taman Bantar Lestari. Oke, itu ternyata dijemput. Sekarang beda orang yang ngejemput sekarang. Bukan ponakan yang perempuan ya? Ini kayaknya suaminya nih. Bisa jadi nih suami dari keponakannya atau keponakan yang lain. Tuh, jadi lagi sedang dijemput. Tuh, kelihatan ya guys. Astagfirullahaladzim. Kita ngikutin apa gimana? Keep dulu aja nih di sini. Tuh. Ini laki, ya Allah, seger banget ini badan. Ih, masih seger banget itu. Tapi sayangnya saat itu atau kemarin Dinas Sosial Kota Serang agak telat 1 menit, kurang lebih cuman 1 menit, nggak sampai 1 menit malah. Ketika Dinas Sosial datang, Pak Mian baru aja jalan dari tempat dia duduk yang biasa dia meminta-minta untuk pulang ke rumah. Lalu akhirnya kita putuskan, gue sama teman-teman gue dan juga Dinas Sosial Kota Serang datang ke rumah Pak RT, di mana tempat tinggal dari keluarga Pak Mian tersebut. Maksud kami teman-teman ini mau izin Pak RT mau mendatangi si bapak itu. Katanya sih namanya Pak Panian. Mian ya. Dan banyak bercerita juga Pak RT dan juga Ibu RT-nya di sana tentang keluarga Pak Mian ini. Nah itu kan mungkin Pak ya dapat bantuannya itu tiap bulan gitu. Kenapa masih harus melakukan seperti itu gitu. Nah kalau misalnya ya kita sih nanti pembinaan aja, kalau pengen seperti itu aja ya otomatis bantuan tuh akan ditarik, akan dihapuskan. Tapi kalau misalnya kalau mamian itu nggak pernah dapet, tapi yang ada cucunya
Tapi dia di daftar ada namanya. Itu mah berarti cuma nggak nyampe ke dianya doang. Masih dalam Satu kakak. izin Pak, masih dalam satu kakak. Enggak, Oh, udah. Jadi sebenarnya Mang Mian itu kami bukan. pisah. Nah iya makanya cerita itu. Coba Bu cerita, maksudnya Ya. latar belakang keluarganya seperti Ya apa? sebenarnya Mang Mian tuh bukan keluarganya. Kalau dia cerita mah yang berhubung kasihan katanya jadi diambil. Kalau nggak salah itu Wak, kalau nggak salah Wak, paman dia. Oh, tapi maksudnya masih ada hubungan keluarga. Iya, masih. Iya, iya, ponakan. Istri Pak. Nggak punya kayaknya. Dulu mah. Ya kurang tahu yang namanya hidupnya bukan di sini tadinya. Oh ya berarti kita Hidupnya nanti di mana ya? Di apa keluarganya ini? ya. Daerah mana di hidupnya nggak tahu sih. Cuman uangnya di asuh sama si Lili. Tapi keluarga yang saat ini maksudnya merawat Paminan itu dia mendapatkan bantuan yang Bantuan. Bantuan. Semuanya dapat. Bantuan. Bu Anissa dapat, Bu Yulianya juga dapat. Yang barusan daftar, barusan siapa namanya Isa, yang barusan daftar karena barusan nikah kan. Tadinya mah belum nikah. Jadi belum sih barusan daftar. Daftar barusan ini bulan ini masuk daftar. PTKS ke Ah, keluarga. ah. Itu bukan KTP kampung ini bukan. Tadinya kalau sekarang Tadinya, udah jadi udah. sekarang udah jadi di keluarga Sini. Bu Anissa. Keluarga vaksin. Iya Mas, tapi masuk dalam satu kakak nggak Bu? Ya kalau sekarang Oh, kalau dulunya sekarang. Oh dimasukin ke kakak. Bu Anissa. Baru-baru ini. Baru-baru ini. Iya. Oh, waduh. Berarti dapat dong. Ya termasuk segitu satu keluarga. Pak. Iya, yang satu Dapat PKH Nah, itu karena indikator, punten ya Bu, indikator dalam penerima manfaat PKH itu ya tadi salah satunya ada lansia, itu kan indikatornya. Iya, Maksudnya Bu RT juga paham kan? Nah, masukin kayak. Kayak. Pemerintah kan maksudnya artinya sudah memperhatikan itu ya Pak. Udah dari tahun kemarin kalau nggak salah maksudnya Pak Minhan dulu dimasukin ke kakak. Suami kan emang busuk ya. Iya. Jadi dijadiin satu sama keluarga kakak man busuk. Ya maksudnya kita juga dari Dinsos dan tim-tim YouTuber ini pengen tahu kan alasannya seperti Iya, kemarin apa. itu sampai viral ya. Akhirnya kita bersama-sama dari pihak Dinas Sosial Kota Serang, terus gue sama teman-teman kreator lainnya, dan juga Pak RT untuk datang ke rumah keluarga dari Pamian. Tujuan kita semua baik, yaitu tujuannya untuk mengedukasi keluarganya supaya tidak melakukan hal ini lagi, yaitu mengantar jemput Pak Mian untuk meminta-minta sedekah. Mengingat kondisi dari keluarganya pun seperti yang kita bisa lihat, kondisi rumahnya juga bagus, bisa dikatakan layak untuk huni. Motor. Itu di pamer ya. Udah agak diam dulu bapaknya diam. Nggak apa-apa Bu.
aja, tidur aja nggak mau, saya pengen nongkrong katanya gitu. Bukan dari saya, dia sendiri nggak mau, saya nggak mau duduk di rumah aja, pengennya saya main-main gitu. Dia sendiri, banyak saksinya di sini. Ya kalau gitu, kalau tanya gitu kan kasihan dia gerumung-gerumung ya, jalan nggak bisa jalan giuk-giuk gitu. Saya anterin sama motor, butut-butut ya. Kasihan daripada jatuh, ada yang nolongin, ada yang enggak kan, orang ya masing-masing gitu aja lah. Terus kalau boleh tahu pamiannya full Bu dari pagi sampai malam atau seperti apa itu? Kan gini, dari jam 7 misalkan ya berangkat, paling jam 10, jam 11 pulang. Ini dikasih makan ya, sama ada yang ngasih makan ya. Ya kalau ada duit dikasih sama orang kan, ngasih saya 20. Ini buat beli gesek misalkannya gitu. Nih gitu. Banyak juga gue denger cerita dari tetangga, mungkin gue nggak mau spill lebih lanjutnya karena agak kurang etis, takut terkesan gue membongkar aib, jadi gue nggak mau cerita lebih detail. Cuman yang jelas nanti gue akan bacain salah satu DM dari warga yang ada di sekitar rumah keluarga dari Pamian. Jadi apa yang sudah gue tayangkan video gue kemarin sebelumnya, ternyata salah satu keluarga dari Pamian ada berkomentar di video gue kemarin dan beliau keberatan. Ini gue munculin komentarnya di sebelah sini. Ya, jadi beliau komentar kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan yang lebih lucunya, pas gue ketemu, jadi komentar ini muncul 1 jam setelah gue ketemu sama keluarganya. Dan gue tahu ini orangnya yang mana yang komen. Gue tahu, tapi oke lah, it's okay. Kalau ini hak dia juga berkomentar seperti ini. Tapi menurut gue, kenapa tadi nggak ngomong seperti ini gitu loh, pas tadi kita ketemu di rumah. Tapi beberapa jam kemudian ada direct message langsung masuk ke Instagram gue, dan yang DM itu adalah tetangganya teman-teman. Ya, nanti gue coba screenshot dan gue masukin di sini untuk DM-annya. Jadi kurang lebih seperti itu ya kan teman-teman untuk isi DM-annya. Dan wow, jadi apa yang kalau gue sih ini ya, maksudnya gue sama teman-teman gue yakin banget apa yang tadi dijelasin sama keponakan Pamian, kita nggak percaya 100%, karena banyak banget fakta-fakta yang kita dengar juga dari luar seperti apa, lalu juga fakta soal berjalan aja itu udah kontradiktif antara keterangan dari keponakannya Pak Mian dan Pak Mian itu sendiri, yang mana keponakannya bilang Pak Mian yang pengen jalan sendiri, dan bahkan sering banget jalan sampai depan itu sendirian. Lalu gue tanya ke Pak Miannya, enggak Pak, saya sumpah nggak pernah Pak kayak gitu, saya nggak pernah Pak jalan. Lagian logikanya Pak Mian, pas gue datang ke rumahnya aja, jalan aja itu harus dibopong dari kamar sampai ke ruang depan atau teras, itu harus dibopong. Kalau nggak dibopong, Pak Mian nggak bisa jalan. Even itu pakai tongkat cuy, tetap nggak bisa jalan layaknya seperti kita. Kakek mandinya di sini. Iya. Oh, mandinya di sini, tidurnya juga di sini. Iya. Kalau makan disuapin apa makan sendiri? Dikasih makan ini. Oh, dikasih makan. Kakek, aku ngelihat kakek di depan sana, di depan jalan. Itu Iya. kakek yang mau sendiri. Bu, apa ya Bu? Duduk di depan jalan kakek yang mau sendiri. Iya. Emang nggak kepanasan? Teman-temannya panasan semuanya. Kenapa? Ya panasan kok nggak bisa tuh. Ada panasan juga sedikit. Iya, panas kan? Iya. Hujan juga kehujanan kan? Mungkin kalau jangan nggak ada tahunya. Emang kakek kalau di rumah aja nggak betah apa gimana?
bukan itu, di luar besar. Oh, kesel. Jadi di luar itu banyak temannya. Oh, kalau di luar banyak temen. Nah, gitu. Apa bajunya jangan gitu aja itu bajunya banyak. Iya, kakek kan bajunya banyak tuh. Nanti ganti baju ya. Iya, kena jam Nantinya kulitnya gatel-gatel. Kalau nggak ganti baju, mandi kan? iya. Mandinya di sini, kakek. Oh, mandinya jam 6. Iya, jam 6 itu. Apapun yang kita lihat ketika Pak Mian berada di depan sana, apapun alasannya itu tetap salah menurut gue. Mau Pak Mian yang mau sendiri ataupun dipaksa, apalagi itu udah paling salah banget. Dia mau jalan sendiri aja itu udah salah dengan membiarkan, bahkan sampai diantar jemput. Ya, yang dibilang Ketika gue datang juga ke dalam rumah dan gue lihat sendiri kondisi dari kamar Pak Mian, yang mana kasurnya menurut gue sudah bener-bener gak layak untuk ditiduri, dan juga ada 2 lemari, yang sebelah lemari untuk baju-baju Pak Mian dan yang sebelah kanan untuk barang-barang yang tidak terpakai. Yang mana lemari untuk untuk baju-baju Pak Mian itu bener-bener sudah hampir tidak layak pakai lemarinya. Tapi lemari yang untuk naruh-naruh barang tidak terpakai tapi masih lumayan layak atau masih lumayan bagus, cuy. Lemari baju pakaian si kakek. Kakek lemarinya kayak begini nih ya, teman-teman. Iya, makanya jangan lagi Nah, ke depan ya. sedangkan masih jalan ada aja. lemari yang lumayan layak pakai atau Ya, bagus ya. digunakan untuk naruh baskom ternyata. Oke. Oh, kalau Ini pakai tongkat taruh bisa. baskom. Padahal bisa untuk lemari yang lebih bagus untuk pakaian sebenarnya. di luar ya. Tapi Sebentar lah. si kakek dikasih lemarinya seperti ini. Nah. Tuh, baskom semua gitu. Iya, makanya udah jangan ke jalan lagi ya. Iya. Udah ya kaki. Di rumah aja ya. Nanti Oke. takut dibawa polisi kan nanti susah ngambilnya kan. Iya. Pernah nggak jalan kaki sampai ke depan? Belum pernah. Belum pernah. Oh, beda Karena kan jalannya dong. juga susah. Kau tanyakan pulang. Ini bukan lemari buat Oh, Iya. apa? Nah, ini lemari untuk pakaian. ya. Ini angka berapa? Kelihatan nggak? Ngeliat itu, Berapa? ngeliat tuh, ngeliat. Nggak ngeliat ya? Ngeliat nggak? Ini berapa nih? 5 Oh, ngeliat. Oke. Samar-samar tapi ya kayak. sama. Tapi pernah nggak jalan kaki sampai ke depan? Pernah nggak? Itu lampu. itu pernah Pak. Belum pernah ya? Iya, kenapa takut jatuh. Oh, oke. Oke, sip. Oke, siap kakek. Makasih ya. Ah, ini semuanya di sini mandinya. Iya, enggak. Pulang. Buat kakek aja. Oh, ada kamar mandi lain. Kita kan Oke. Aman. Nih, kek, nih ada cucunya nih. Teh, nanti tolong ya. Jangan kalau dia maksa-maksa lagi, omelin aja teh. Tuh, kek. Kalau sampai keluar lagi polisi udah nungguin. Iya, Jadi nanti jangan ditangkap sampai polisi. ya. Iya, Pak. Nanti kalau misalkan kakek ke depan lagi, yang ditangkap polisi bukan cuma kakek, tapi keluarga ini juga ditangkap Iya. karena membiarkan kakek sendirian ke situ. Itu ada pasalnya tuh eksploitasi, ada pasalnya juga menelantarkan keluarga. Iya. Jadi nggak boleh ya kek ya. Iya. Janji nih. Terima kasih, Pak. Oh iya sama-sama. Kalau kakek nanti saya beliin sembako buat 1 bulan ke depan. Artinya ini saya udah stokin buat makanan. Jangan sampai kakek ke depan-depan lagi ya. Iya. Ini saya stokin Terima nih ya. kasih. Oke, deal ya. Salaman dulu. Iya. Ini saya belanjain nih ya. Kalau besok saya lihat lagi, saya nggak bakal lapor ke dinas sosial, tapi saya lapornya ke kantor polisi. Iya, Oke, deal ya. Oke. Deal ya. Didoain. Oke, semoga dapat jodoh. Udah itu aja kek. Iya, maksudnya gue juga kemarin datang, antusias warga di sana luar biasa banget.
Jadi ketika gue datang memang bener-bener disambut dengan hangat lah oleh warga sekitar. Gue nggak tahu, maksudnya mereka tuh datang karena pengen lihat ada kreator-kreator yang datang, atau mereka datang ke situ dengan antusias karena seneng akhirnya apa yang mereka pengen tercapai. Gue nggak tahu, tapi beberapa warga bilang ke gue, ini gue nggak tahu maksudnya ya, tapi ada beberapa warga yang ngomong alhamdulillah akhirnya kena batunya. Gue nggak tahu kalimat itu maksudnya kemana, gue nggak tahu. Yang jelas gue denger dan itu ngomongnya langsung ke gue, alhamdulillah ya lewat Bang Breo akhirnya kena batunya. Ibu, tadi aku kan udah ngobrol sama Panian, udah sepakat untuk nggak mau lagi ke sana. Ini saya beliin sembako 1 bulan ke depan, artinya selama sembako itu masih ada, tolong banget ibu yang paling punya wewenang untuk ngelarang bapak ke depan. Jadi apapun yang terjadi, ibu harus larang. Ini saya beliin sembako untuk 1 bulan ke depan ya bu. Ntar ibu ikut saya nih ke depan, kita belanja untuk 1 bulan ke depan. Jadi minta tolong banget, jangan sampai bapaknya dalam waktu dekat ini ada di depan ya bu ya. Minta tolong banget. Ya bu ya. Amin. Kalau ini om saya, seumur hidup saya tanggung. Masalahnya bukan om saya. Oh iya. Tidak di jalanannya. Oh iya. Oke. Itu tuh bu pesan dari dinsosnya. Kalau dari saya, ini saya beliin sembako untuk 1 bulan ke depan. Tapi kalau bisa seterusnya jangan di jalanan si kakeknya. Kalau bisa. Bilang nggak bisa jalan dari sini ke depan. Nah gitu. Paling dia sanggupnya sampai sini. Nah. Iya bu, nggak bisa tuh jalan kakaknya tadi. Aja no, kalau nggak percaya kita genok tetap cerumbugan no, bukan saya membela ya. Iya maksudnya namanya kan Ya, sendiri, ya. maksudnya pengen sendiri. Iya. Pokoknya sendiri ya. Pokoknya intinya saling menjaga. Saling menjaga. Ya. Nah. Saya jaga gitu. Jangan sampai ke depan lagi seterusnya karena bahaya. Nah, oke itu aja paling pesannya bu. Ya jangan sampai hari apes kan gak ada yang tahu ya bu. Jangan sampai yang tadi saya bilang, karena poinnya itu sih, jangan sampai kena tindak hukum aja, itu aja paling. Iya, dan beberapa kali keponakannya bilang dengan kalimat-kalimat yang menurut gue agak sedikit ngegas. Gue nggak tahu ya ngegasnya ini kenapa, tapi kayak terkesan agak menutupi sesuatu. Tapi ya balik lagi gue nggak tahu. Kita nggak ada yang pernah tahu perasaan atau isi hati seseorang ya. Tapi yang jelas ketika kita berbicara dan selalu ngebahas soal kenapa Pamian dianterin ke sana, dan keponakannya, bahkan anak dari keponakan itu juga nadanya agak ngegas dan kurang terima ketika kita bahas soal itu. Dan dia selalu ngejelasin ya itu kemauan dia sendiri, kita nggak pernah paksa bla 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 gitulah intinya. Kan pada faktanya yang bisa kita lihat, Pamian itu nggak bisa berjalan dengan lancar ya kan, dan artinya tidak memungkinkan untuk berjalan jauh gitu loh. Menurut gue banyak banget keterangan-keterangan dari keponakannya yang sangat kontradiktif dengan keterangan dari Pamian itu sendiri. Dari keterangan keponakannya yang bilang dia jalan sampai ke depan itu sendirian, padahal Pamiannya bilang dia nggak pernah, dan itu Pamiannya sumpah loh. Lalu si keponakannya juga bilang Pamian itu selalu ganti baju, padahal sudah 4 hari berturut-turut gue di kota Serang, tiap jam 9 atau jam 10 pagi gue selalu datang tanpa keponakannya tahu. Dan gue ngeliat, bahkan videonya gue banyak banget videonya Pamian dari hari itu hari, bajunya selalu sama. Bahkan dari hari pertama gue ketemu Pamian, yaitu di hari lebaran kedua, pertama kali gue datang bajunya seperti itu, topinya juga sama. Lalu sampai kemarin terakhir gue datang, ketika ngelihat Pamian dijemput, bajunya juga masih sama dan topinya pun masih sama. Lalu kita buka lemarinya, ternyata banyak pakaiannya, dan bahkan juga pas kita datang ke rumahnya, Pamian sedang pakai baju yang lain. Ini gue berpikir ya, ini pikiran liar gue. Tolong kalian lurusin kalau pikiran gue salah.
atau ingetin. Jadi yang gue pikir, baju yang selama ini gue lihat Pamian di pinggir jalan itu, apakah itu menjadi salah satu pakaian atau seragam untuk bekerja atau seperti apa? Ya, jadi oke lah, paling kayak gitu aja lah ya teman-teman. Jadi misi kita udah selesai, kita sudah anterin Dinas Sosial Kota Serang untuk ketemu sama keluarga Pamian dan untuk mengedukasi juga sudah selesai. Dan akhirnya gue bilang gue beliin beras 1 karung untuk stok, mungkin mudah-mudahan cukup untuk 1 bulan ke depan. Dan gue pengen supaya bisa nggak ditaruh lagi Pamian di depan jalan sana. Tapi setelah gue pikir-pikir, bahkan setelah gue dapet BM dari salah satu warga yang ada di kampung itu, dengan gue beliin beras karung itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan sudah beli tanah. Apapun itu, gue tetap beranggapan bersedekah kepada siapapun yang membutuhkan itu tetap dapat pahala. Jadi it's okay, gue nggak peduli ketika dia bisa beli tanah, bisa beli motor, dan yang lain-lain. Oke lah ya teman-teman, thank you banget sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa dukung terus channel gue supaya bisa berkembang, supaya gue bisa menghibur kalian dengan video-video selanjutnya yang lebih menarik dan bisa mengedukasi tentunya, dengan cara pencet tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata dari gue, Irfan Jayani di Kota Serang. Jangan lupa bahagia cuy. Raos pisan euy. Kagak anjir. Katanya ngapain? Katanya ngapain sama Bang Bro kan? Iya. Tapi katanya Bang Bro tahu nggak? Haus pisan gitu ya. 1, 2, 3. Oke, jadi ini udah selesai dari rumah Pamiannya. Ternyata ramai banget warga. Makasih semua. Dadah. Oh, masih ada.